Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini berikan ilmu sedikit ya. Nah, untuk kali ini itu kita akan belajar mengenai cara mencari median dan modus ya. Yang pertama yaitu kita akan mencari pada data tunggal. Mulai saja ya, kita dari contoh. Misalnya ada data 2, 3, 2 lagi, 4, 3, 6, 7, terus 9, 5, dan 8. Nah, ini adalah datanya. Kita hitung terlebih dahulu ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ini pada data tunggal yang berjumlah genap ya teman-teman. Nah, untuk mencari rata-ratanya atau meannya, yang pertama yaitu mean sama dengan jumlah data dibagi banyaknya data. Di sini dimaksud dengan jumlah data yaitu kita jumlahkan seluruh data yang ada. Langsung saja 2 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 9 ditambah 5 ditambah 8 dibagi. Nah, banyak data di sini tuh dimaksud ada berapa data yang ada. Berapa tadi? Ya, benar sekali, ada 10 ya. Jadi dibagi 10. Nah, kita jumlahkan. Baiklah, setelah kita jumlahkan ternyata itu adalah hasilnya 49. Nah, 49 kita bagi 10. Berapa teman-teman hasilnya? Ya, hasilnya adalah 4,9. Nah, ini baru meannya. Selanjutnya kita cari apa? Di sini adalah median ya teman-teman. Nah, untuk median terlebih dahulu kita urutkan dulu data-data ini dari yang terkecil sampai yang terbesar. Pertama itu ada angka 2, setelah 2-nya ada 1, 2 ada 2 ya. 2, 3-nya juga ada 2 tuh, 2. Terus 4-nya ada 1, 5 juga ada 1, 6 juga ada 1, 7 ada 1, 8 ada 1, 9 ada 1 ya. Nah, untuk median itu artinya median adalah nilai tengah. Berarti kalau dia ada nilai tengah berarti angka yang berada di tengah-tengah. Ini kita hitung terlebih dahulu. Berarti caranya itu adalah ini ada 1, ini juga 1 kita lingkarin, 2, 3, 4. Nah, ini udah rata kan? Ini ada 4, ini juga ada 4. Berarti tengah-tengahnya ada 4 dengan 5. Selanjutnya itu median sama dengan 4 ditambah 5 dibagi
2. 4 tambah 5 9 dibagi 2 itu sama dengan 4,5. Nah, ini baru median. Nah, itu teman-teman untuk mencari mediannya sudah, juga terus mediannya juga sudah. Nah, selanjutnya terakhir itu kita cari modusnya. Nah, artinya bukan modal dusta ya modus ini, kan tetapi nilai yang sering muncul. Nah, jangan teman-teman dikira sih modusnya modal dusta ya, bukan ya teman-teman. Ini adalah nilai yang sering muncul. Jadi di sini kita lihat. Nah, dari data ini, nah ini data-datanya ya. Kita lihat ada nggak di sini data yang sering muncul, atau bisa kita katakan data yang paling banyak lah gitu teman-teman. Di sini kan yang tadi sudah kita urutkan, data yang paling banyak itu ada 2 ya. Ada angka 2 sama angka 3. Berarti modusnya ada 2. Modusnya berarti 2 dan 3. Nah, gitu saja teman-teman, untuk memudahkan buat teman-teman. Nah, ini baru data tunggal dan yang berjumlah genap. Nah, setelah ini itu sebenarnya antara data genap dan data ganjil itu sama teman-teman. Bedanya hanya cara mencari mediannya saja. Misal ini ada data ya, ini kan datanya ya, ini datanya ya. Nah, ini kita ambilin aja 9-nya, nggak usah kita buat ya. Jadi 9-nya kita hilangin ya. 2 2 3 3 4 5 6 7 8. Nah, sini 9 yang tadi. Nah, teman-teman, 9 yang ini ya kita nggak usah buat. Ini berarti datanya jadi ganjil. Karena kenapa kita hitung ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, baik teman-teman, ini sudah datanya sudah ganjil ya. Nah, di sini untuk median ini beda caranya teman-teman dari tadi. Ini sangat mudah juga kalau datanya ganjil. Kita hitung nilai tengahnya. Ya, kita mulai hitung ya teman-teman. Nih, sama kayak tadi. 1 1 2 2 3 3 4 4. Ya udah, dia nggak ada pasangan kan teman-teman, dan dia berada di tengah. Berarti mediannya 4 teman-teman. Mana teman-teman, cukup mudah kan teman-teman kalau untuk data tunggalnya. Nah, jika teman-teman untuk data tunggalnya mempunyai pertanyaan, itu bisa di komen ya teman-teman. Nanti akan Mimin buatin videonya untuk menjawab pertanyaan teman-teman semua. Nah, setelah data tunggal itu akan kita belajar lagi untuk mencari median, modus, dan mean itu pada data berkelompok. Untuk data berkelompok baru beda teman-teman untuk cara pengerjaannya. Ini data berkelompok, kita buat dulu datanya. Kita misalkan contohnya, kita misalkan yaitu 11 rentangnya 20, 21 rentangnya 30, 31 sampai dengan 40, 41 sampai dengan 50, 51 sampai dengan 60. Oke, cukup teman-teman, gak sebanyak banyak. Ini datanya dan ini frekuensinya. Nah, frekuensi kita misalkan ini cuma 3, 4, 6,
5, ini 3 lagi, sebanyak-banyak teman-teman ya. Itu kita cari untuk mencari minnya atau min median modusnya, itu langsung saja ya teman-teman. Kita cari dulu sini ya, kita cari nilai tengahnya terlebih dahulu, yaitu kita disingkat dengan iya ya teman-teman. Nilai tengah ini adalah hasil dari 11 ditambah 20 dibagi 2 teman-teman ya. Nah di sini untuk ini tadi berarti 11 tambah 20 ya, berarti nilai tengahnya itu 15,5. Bisa teman-teman cari pakai kalkulator ya. Ini 21 tambah 30 dibagi 2 itu berarti 25,5. Ini berarti 35,5, 45,5 dan 55,5. Nah selanjutnya itu kita cari FI dikali X ini teman-teman. Ini FI ini adalah frekuensi, X ini adalah nilai tengah kita cari tadi teman-teman. Kita kalikan ya teman-teman. Di sini kalau teman-teman bingung bisa pakai kalkulator teman-teman ya. Ini hasil tadi 3 kali 15,5 itu 46,5. Yang ini tadi kalau kita kalikan berarti 102, 213, 227,5, 277,5. Nah setelah ini kita langsung aja teman-teman, kita langsung lengkap untuk mencari medianya juga nanti. Jadi media kita butuhkan itu adalah FK di sini adalah frekuensi kumulatif ya teman-teman. Itu misalnya ini dari sini ya 3, kita tulis lagi 3 ini kita tambahkan 4 berarti 7 kita tambah 6 13 tambah 5 18 tambah 3 21 teman-teman ya. Nah jadi selanjutnya kita cari jumlahnya terlebih dahulu teman-teman. Jumlahnya berarti 866,5. Nah kalau kita sudah tahu jumlahnya 866,5, baru kita cari ke mediannya teman-teman ya, atau rata. Median sama dengan maksudnya itu tinggal kita ini aja teman-teman, kita lihat FI nya ini berarti 866,5 dibagi dengan ini teman-teman frekuensinya ini ada 21 teman-teman ya, kita bagi 21 berarti hasilnya 41,26 ya teman-teman. Ini adalah mediannya. Nah itu sudah ya teman-teman ya mediannya. Berarti sekarang kita ke mediannya teman-teman. Nah ini median ini beda teman-teman dengan median yang data tunggal. Ini banyak teman-teman yang kita lihat. Yang pertama itu tadi teman-temannya kita cari FK tadi fungsinya untuk mengetahui di mana letak kelas kita. Nah untuk mencari letak kelas kita yaitu median ini kan kedua teman-teman ya, kedua sama dengan setengah dikali frekuensinya teman-teman berapa, 21 ya teman-teman ya, berarti setengah dikali 21. Nah teman-teman ya, keduanya berarti setengah dikali 21 dari mana teman-teman, itu dari frekuensinya ya. Jadi hasilnya yaitu 10,5 ya teman-teman. Ini adalah untuk mencari kelasnya teman-teman. Nah untuk mencari kelasnya kita lihat di FK teman-teman, ini FK nya. Nah untuk 10,5 nggak ada teman-teman di sini ya. Nah kita cari yaitu yang termasuk di dalam ya teman-teman, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih, boleh maksud saya yang terletak di dalam ya teman-teman, itu ada di kelas ini teman-teman ya. Nah kenapa bisa kita pilih kelas ini di 13, karena 10,5 itu termasuk di sini teman-teman.
kan 7 kan berarti kurang teman-teman ya. Nah 13 kan ada di sini ya, di 10, berarti teman-teman ya 10,5 nya ada di kelas 31 sampai 40. Nah sini kita buat 31 sampai 40. Nah sini kita cari TB ya teman-teman, titik bawahnya. Titik bawah 31,5 berarti 30,5. Itu dapat dari mana, yaitu ini ya teman-teman, 31 ini dikurang 0,5 jadi dapat 30,5. Selanjutnya kita cari P atau panjang kelasnya, itu kita hitung saja teman-teman. Dari 31 ke 40 rentangnya ada 10 teman-temannya, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, berarti ada 10 teman-temannya panjang kelasnya. Terus FI nya berapa teman-teman? F nya kita ambil yang ini teman-temannya 6. Terus FKK nya kita ambil yang ini teman-temannya, itu kita ambil di atasnya, atas 13 itu 7. Nah baru sekarang kita masuk ke rumus. Median sama dengan TB ditambah buka kurung setengah N atau setengah frekuensi tadi teman-teman ya, dikurang FKK per FI dikali panjang kelas. Nah TB nya kita masukin 30,5 dikali setengah N tadi ini 10,5 dikurang ini teman-temannya 7. Ini teman-temannya FKK nya 7. Selanjutnya per FI nya ini teman-temannya 6 dikali panjang kelasnya ini teman-temannya 10. Selanjutnya terus lagi 30,5 biarin aja, dikali ini 10,5 dikurang 7 berarti 3,5 per 6 dikali 10 teman-teman ya. Ini tetap itu saja 30,5 dikali 3,5 kali 10 itu 35 bagi 6 teman-teman ya. Maaf teman-teman ya, ini salah tadi, sudah tambah temannya, tambah ini juga tambah teman-teman ya, ini tambah, ini juga tambah, berarti ini 30,5 kita tambahin. Nah, kita bagi teman-teman ya, 35 bagi 6 itu 5,83. Nah kita tambahin teman-teman 30,5 ditambah 5,83 itu adalah 36,33. Nah ini untuk mediannya teman-teman ya. Nah ketika kalau teman-teman ada pertanyaan mengenai median sama minnya, silahkan di kolom komentar teman-teman ya, diisi teman-teman. Nah silahkan dilihat teman-teman, ini cara-caranya. Nah setelah kita mencari median teman-teman, selanjutnya kita akan mencari modus. Nah untuk modus itu rumusnya adalah MO sama dengan TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali P. D1 ini adalah selisih frekuensi sebelumnya dan D2 nya adalah selisih sesudah data teman-teman ya. Nah di sini kita cari dulu D1 nya itu dari soal ini, itu modusnya adalah 6 teman-teman ya. Kenapa? Dia paling banyak punya frekuensi. Nah di sini D1 nya berarti 6 dikurang 4 teman-teman, berarti 6 dikurang 4 2 teman-teman ya. D2 nya berarti 6 dikurang 5, 6 kurang 5 berarti 1.
berarti untuk TB nya di bawahnya di sini teman-teman kita lihat. Nah ini 6 kan teman-teman ya. Nah di sini berarti 31 dikurang 0,5 teman-teman, berarti 30,5 ya teman-teman untuk TB nya. Nah B nya sama saja kayak tadi, itu 10. Sekian saja teman-teman. MO sama dengan TB nya 30,5 ditambah D1 nya 2, D1 nya 2 ditambah D2 nya 1 dikali 10 teman-teman ya. Nah berarti 30,5 ditambah 20 per 21 3 teman-teman ya. 20 bagi 3 itu kita cari teman-teman ya. 20 dibagi 3 berarti ini berapa teman-teman? Ya benar 6 ya, 18. Ini 2 berarti 6,6 teman-teman ya. Berarti 30,5 ditambah 6,6 sekian teman-teman, tapi kita buat 66 aja nggak apa-apa aja dah. Kita tambahin sini 30,5 ditambah 6,6 berarti 1737,1. Nah itu teman-teman. Jadi udah semua teman-teman ya, data tunggal udah dan data kelompok pun udah. Nah mungkin untuk video ini tentang median, min, dan modus data tunggal, data kelompok, genap dan ganjil sudah kita pelajari. Nah, jika teman-teman ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Nah sekali lagi teman-teman, bisa teman-teman tanyakan di kolom komentar ya. Terus jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen ya teman-teman ya. Tadi share teman-teman untuk supaya teman-teman yang lain bisa tahu ya teman-teman. Karena berbagi ilmu itu kita tidak rugi teman-teman, malah kita mendapat untungnya teman-teman. Nah selain ini nanti kita akan juga belajar yang lainnya teman-teman. Nah setelah kita belajar statistik yang tadi teman-teman, untuk materi selanjutnya nanti kita di pelajaran next ya. Ini kali ini kita lanjut aja dulu dengan materi turunan teman-teman. Nah ini bagi yang merasa kelas 11 di matematika wajib itu pasti akan ketemu dengan turunan. Sini untuk rumus-rumusnya ada teman-teman, banyak sekali teman-temannya di buku ini teman-teman. Ada sifat-sifat turunan, ada aturan turunan. Nah ini nanti teman-teman bisa dapatkan di buku teman-teman sekalian. Ini langsung aja kita ke contoh soalnya teman-teman ya. Ini ada contoh soal yaitu fx sama dengan 5x pangkat 6, yang b nya ada fx 3x min 2 ditambah 5x pangkat 2. Terus ada juga yang c nya fx sama dengan x pangkat 3 min 2x pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2 ini. Nah langsung aja kita ke penyelesaiannya, saya jelaskan teman-teman. Mungkin di sini teman-teman ada yang kurang paham teman-teman ya. Nah di sini untuk yang pertama yang A itu kan fx nya 5x pangkat 6 ya teman-teman. Nah gini teman-teman caranya untuk turun itu sangat mudah teman-teman. Ini teman-teman pangkatnya ini 6 ini teman-teman ya. Nah ini 6 ini dapat dari pangkatnya dikali 5 ini dari sini, oke, dikali x dikali lagi x 6 itu turunannya teman-teman ya, jadi dikurang 1, dia 6 dikurang 1. Misalnya sini x pangkat 7 berarti 7 dikali 5 x 7 dikurang 1 teman-teman. Nah ini jadi 6,5 6 dikali 5 30. Ini x nya 6 kurang 1 5 teman-teman, jadi hasilnya itu adalah 30x pangkat 5. Nah terus yang b nya teman-teman fx sama dengan 3x min 2 plus 5x kuadrat teman-teman ya. Sama teman-teman, sama seperti yang tadi, itu pangkatnya kita kalikan dengan yang depannya. Ini teman-teman, min 2 kita kaliin 3, terus kita kurangin min 1 pangkatnya.
min 2 dikali 3 X min 2 dikurang 1 ditambah 2 dikali 5, ini 2 dikali 5, 2 dikali 5, 2 dikurang 1, min 2 kali 3 min 6 teman-teman. X min 2 min 1 teman-teman, bisa ada min kayak gini, ibaratnya teman-teman punya utang 2 ngutang lagi 1 teman-teman, jadi utang teman-teman ada 3, maka dia min 3 ditambah 2 kali 5 10 X 2 dikurang 1 1, jadi satunya nggak usah tulis teman-teman, jadi X saja. Jadi hasilnya teman-teman min 6X pangkat min 3 plus 10X teman-teman. Gimana teman-teman, mudah kan? Nah selanjutnya ini sedikit susah teman-teman ya, karena ini harus kita misalkan terlebih dahulu teman-teman untuk yang C nya. Nah ini soalnya X pangkat 3 min 2X kuadrat plus 5 pangkat 2. Nah kita misalkan dulu teman-teman, itu U sama dengan X pangkat 3 min 2X plus 5, sehingga fungsi itu FU sama dengan U kuadrat. Kenapa dia U kuadrat? 2 ini dapat dari sini, U nya ini kita misalkan tadi teman-teman. Oke. Terus kita turunin aja teman-teman ini. Jadi kan ini U2 teman-temannya, jadi DF per DU sama dengan 2 ini dari 2 dikali 1, sini ada 1 teman-teman, jadi 2 U 2 nya dikurang 1, jadi seperti yang tadi teman-teman ya, dikurang 1, jadi 2 dikurang 1 adalah 1, maka dapatlah 2U. Terus DU per DX itu dari sini teman-teman, 3 dikali 1 3X, 3 dikurang 1 rumusnya tadi teman-teman ya. Terus 2 kali 2 kali 2 X 2 dikurang 1, terus jadi dapat 3 dikurang 1 2, itu 3X kuadrat dikurang 2 kali 2 4, 2 dikurang 1 1, jadi 4X aja teman-teman ya. Selanjutnya DF per DX sama dengan DF per DU dikali DU per DX. Nah sama dengan DF per DU nya ini teman-teman ya, nih DF per DU nya ini 2U, DU per DX nya ini 3X kuadrat dikurang 4X. Ini tulis 2 U nya ganti yang ini, DU per DX nya ganti yang ini tadi teman-teman. Karena kita kaliin aja teman-teman, ini teman-temannya kita kaliin, X kuadrat dikali 3X kuadrat, X pangkat 3 dikali 3X kuadrat, jadi 3X pangkat 5. Kalau dia kali itu pangkatnya ditambah teman-teman ya, jangan lupa. Jadi 3 kali X 3X, 3 tambah 2 5 dikurang 2 kali 4, X kali 4 4X, 3 tambah 1 4, terus ini pula 2 dikali 3 6X, 2 tambah 2 4, 2 kali 4 8, 2 tambah 1 3, 5 kali 3 15X kuadrat, 5 kali 4 20X. Nah tanya sudah kita ini dekat-dekatin yang mana yang sama, terus kita turunin dari pangkat 5 pangkat 4 pangkat 3 pangkat 2 pangkat 1, terus kita kali dengan 2 kali 3 6X pangkat 5 dikurang 20, 2 kali 10 20, 2 kali 8 16, 2 kali 15 30, terus 2 kali 10 20X. Nah inilah teman-teman caranya. Jika dari penjelasan yang mengenai turun teman-teman juga ada yang bingung, silahkan teman-teman tanya di kolom komentar. Sekian dari saya teman-teman, tunggu aja video selanjutnya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, comment, and subscribe.